Sobat Garuda, lo semua pasti udah dengar kabar yang bikin cemas, oleh Romeni, top striker timnas Indonesia, cedera. Yup, beneran, cedera pergelangan kaki kanan pas dia bela Oxford United lawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Kebayang dong rasanya pas di sliding Paulinho. Hadah, tapi tenang brosis, walau badai cedera datang, masa depan timnas nggak suram kok. Ada sederet nama yang siap naik ke panggung utama. Ramadan Sananta, ilmu dari negeri jiran. Ingat Sananta? Iya, striker kece Persis Solo yang sempat dicoba Kluivert di FIFA Matchday Juni lalu. Walau cuma dapat waktu main 1 menit lawan China, dia tetap jadi bahan omongan. Dan sekarang, kesempatan emas terbuka lebar. Karena dengan absennya Ole, Ramadan bisa aja jadi andalan utama. Sananta saat ini lagi main bareng DPMM FC di Liga Super Malaysia. Main di luar negeri jelas bikin jam terbang makin mantap. Lawan-lawan lebih keras, tekanan lebih gede, tapi skillnya juga makin tajam. Jangan heran kalau nanti doi bikin kejutan dan ngacak-acak pertahanan Arab Saudi. Rafael Struijk, comeback kid dari BRI Liga 1. Nah, kalau yang satu ini udah nggak asing lagi. Rafael Struijk pernah jadi starter langganan di era sebelum Romeni. Tapi begitu pindah ke Australia dan kariernya mandek, dia sempat tenggelam. Tapi siapa sangka, sang Phoenix mulai bangkit dari abunya bareng Dewa United. Yap, sekarang Struijk dapat menit bermain yang konsisten di BRI Liga 1. Kondisi fisik oke, chemistry sama pemain lokal juga dapat banget. Dan lo tahu sendiri, dia tuh punya link yang solid sama rekan-rekan di timnas. Mungkin, justru inilah saatnya dia reklaim tahtanya di lini depan Garuda. Stefano Lillipali, si pemain serba bisa. Oke, ini nama yang underrated tapi selalu punya potensi kejutan. Stefano Lillipali. Dulu sempat dicoret Sintayong, tapi Kluivert punya pandangan beda. Dia balikin Lillipali ke skuad. Dan lo tahu, pemain 35 tahun ini masih bisa kasih impact yang luar biasa. Biasanya main sebagai winger, tapi Vano juga bisa dipasang sebagai penyerang tengah. Dulu pas main di Telstar lawan PSV, dia pernah diplot jadi striker. Bahkan pas di Borneo FC lawan Persis Solo, dia nyumbang assist dari posisi ujung tombak. Jadi, kalau Kluivert pengen sesuatu yang beda dan tricky, Lillipali bisa jadi kartu joker. Ragnar Oratmangun, energi tak terbendung. Lanjut ke nama yang paling banyak disorot netizen, Ragnar Oratmangun. Pemain satu ini emang udah langganan dipanggil timnas, meski kadang lebih sering turun dari bangku cadangan. Tapi jangan salah, tenaga dan semangatnya bisa jadi bahan bakar turbo buat lini depan Indonesia. Ragnar sempat absen lawan China dan Jepang gara-gara kena infeksi virus. Tapi kabar baiknya, dia udah pulih total dan siap tempur lagi Oktober nanti. Dan lo tahu apa yang bikin dia spesial? Catatan 2 assist waktu lawan Arab Saudi. Kelas internasional, bro. Dibanding nama lain, Ragnar adalah opsi paling komplit. Dia kerja keras, dinamis, dan punya mentalitas petarung. Plus, koneksi dia sama pemain-pemain senior juga udah solid banget. Kalau lo pengen penyerang yang siap tabrak pertahanan lawan non-stop, ya ini orangnya. Kesimpulan, siapa yang paling pantas? Dengan absennya oleh Romeni sampai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia nggak boleh lemah. Tapi untungnya, top striker kita nggak kekurangan pilihan. Ada Sananta yang makin matang di Malaysia. Struijk yang siap comeback di Liga 1. Lillipali dengan kejutan ala senior penuh pengalaman. Dan Ragnar, si mesin tempur yang nggak kenal capek. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lo pilih buat jadi ujung tombak Garuda di Oktober nanti? Drop di kolom komentar, menurut lo siapa yang paling pantas jadi pengganti oleh Romeni? Sananta, Struijk, Lillipali, atau Ragnar? Atau mungkin, ada nama lain yang lo jagoin? Dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan update seru soal timnas dan sepak bola tanah air lainnya. Kita bakal bahas terus perkembangan skuad Garuda menuju panggung Piala Dunia 2026.